Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dalam perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Hari ini materi kita adalah teori dan prinsip pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ibu mengingatkan kembali tentang teori pembelajaran bahasa. Nah, teori tentang pembelajaran bahasa sebenarnya sudah kalian peroleh materi ini pada mata kuliah Bahasa Indonesia 1. Ini mengingatkan kembali, semoga masih ingat dan tidak melupakan, karena ini adalah dasar kalian untuk mengajarkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar nantinya. Baik, di dalam teori pembelajaran bahasa, ya ada 4 faktor utama yang menjadi prinsip dasar. Menurut Brown, kan, tahun 2000 dalam bukunya, ada 4 faktor utama yang perlu diketahui oleh guru yang mengajarkan bahasa. Dalam hal ini di sekolah dasar adalah guru kelas. Ya, nah, guru kelas yang mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar perlu mengetahui 4 faktor utama yang menjadi prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa itu. Yang pertama, tentang faktor usia. Faktor usia pembelajar bahasa, dalam hal ini peserta didik di sekolah dasar. Nah, fase-fase usia pembelajar dan proses pemrolehan bahasa pertamanya itu seperti apa, bagaimana, ini harus kita ketahui. Karena apa? Karena ini akan menjadi pengaruh, ya, mempengaruhi proses pembelajaran. Usia efektif berapa tahun sih di kelas rendah? Ya, bagaimana proses pemerolehan bahasa pertamanya? Usia efektif ketika masuk sekolah dasar itu sebenarnya berapa? Minimal berapa tahun boleh di kelas 1. Ya, ini harus tahu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor psikologis. Nah, ini tentang pembelajaran manusia, bagaimana proses gaya dan strategi kepribadian seorang pembelajar bahasa. Ya, kita harus tahu tentang itu, berkenaan dengan karakternya, sikapnya, afektif, ya, motivasinya, baik itu internal maupun eksternal, ya. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor sosial budaya. Nah, ini berkenaan dengan latar belakang sosial budaya dan kemampuan berkomunikasinya. Nah, jadi pengaruh latar belakang sosial budaya itu akan mempengaruhi juga kemampuan berkomunikasi, berani berbicara, berani mengungkapkan, ya, tanpa dengan rasa cemas, khawatir, gelisah, ya. Ini berkenaan nanti ada kaitannya dengan faktor psikologis juga, latar belakang sosial budaya itu bagaimana sosial budaya di lingkungan keluarga dan lingkungan prasekolahnya dulu. Kemudian ada faktor linguistik yang keempat, faktor terakhir. Ini faktor utama, ya, nanti ada lagi faktor-faktor yang menunjang lainnya. Faktor linguistik yang keempat. Nah, apakah faktor linguistik itu? Faktor linguistik ini tentang pengaruh aliran linguistik, mazhab, ya, mazhab linguistik. Nanti ada 3 aliran linguistik, periode-periode linguistik dan bahasa pembelajar. Model-model yang digunakan dalam pembelajaran bahasa ketika di aliran linguistik struktural seperti apa sih? Kemudian yang generatif seperti apa sih? Kontraktivisme seperti apa sih? Apakah aliran linguistik pertama, kedua, ketiga itu bisa diterapkan, ya? Apakah aliran linguistik yang pertama itu hilang begitu saja, ditinggalkan begitu saja ketika lahir aliran linguistik yang kedua? Kemudian aliran linguistik kedua apakah juga akan ditinggalkan ketika tercetus aliran linguistik yang ketiga itu, yang konstruktivisme? Dan nanti seperti apa akan Ibu jelaskan. Yang pertama, faktor usia dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa.
Faktor usia merupakan faktor-faktor merupakan fase-fase usia yang mempengaruhi pembelajar dan proses pemerolehan bahasa pertama seorang pembelajar bahasa. Nah, fase usia peserta didik di sekolah dasar yang efektif adalah 7 tahun. Jadi di kelas 1 itu minimal 7 tahun, memasuki usia 7 tahun ya. Sampai dengan usia 12 tahun di kelas 6. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu yang efektif dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas rendah ya, ini untuk pembelajar bahasa. Secara umum juga harusnya di sekolah dasar peserta didik yang memasuki usia 7 tahun baru boleh bersekolah di sekolah dasar di kelas 1 karena ini sudah efektif dari segi kemandiriannya, kemudian alat ucapnya ya. Nah, untuk kelas rendah usia yang efektif tadi 7 tahun ya di kelas 1. Nah, kemudian untuk kelas 2 itu 8 tahun, di kelas 3 itu 9 tahun. Ini efektif ya. Apa sih dampak dari efektif itu? Proses pembelajaran tidak akan terganggu ya, karena siswa di usia itu sudah cukup untuk belajar pada tahapan belajar bahasa di kelas 1 apa saja, belajar bahasa di kelas 2 apa saja, belajar bahasa di kelas 3. Nah, lalu ada beberapa siswa Bu, peserta didik yang usianya tidak cukup, tapi mampu. Mungkin mampu karena dikondisikan. Ya, tapi bukan hendaknya sih, lazimnya ya jika ingin mengefektifkan sesuai dengan fase usianya, jadi adalah 7 tahun dimulai ya. Mereka sudah siap memasuki kelas belajar bahasa, sudah siap untuk belajar membaca dan menulis. Ya. Nah, untuk kelas tinggi usia yang efektif adalah 10 tahun untuk kelas 4. Ya, Ibu dulu 10 tahun itu kelas 4 ya. Nah, kemudian usia 11 tahun di kelas 5, 12 tahun di kelas 6. Ya. Coba sekarang kita hitung. Kalau di SMP kelas 7, kelas 1 lah, kelas 1 SMP 13 tahun, kelas 2 SMP 14. Kemudian kelas 3 15. Kelas 1 SMA 16, kelas 2 SMA 17. Sweet 17 secara umum dirayakan di kelas 2 SMA kan, ya. 17 tahun. Nah, ini pas sudah hitungannya. Fase-fase yang tepat, ya. Menurut Darjo Wijojo, perkembangan bahasa anak itu dibagi menjadi 4 fase yang berbeda. Ada pengenalan bahasa pertama di usia 0 sampai 3 tahun. Jadi mulai usia 0 itu ya si anak mempelajari bagaimana komunikasi itu ada. Dia mulai menyimak. Ya. Kemudian bayi berusia 3 bulan sudah mulai membedakan bentuk suara. Dari mana suara itu berasal. Nah, untuk bahasa yang digunakan berkomunikasi dimulai pada usia 3 dan 3 sampai 6 tahun. Nah, pada rentang waktu ini ya seorang anak sudah mulai mampu berkomunikasi ya sesuai dengan tahapan usianya juga 3, 4, 5 hingga 6 tahun. Ini adalah usia prasekolah. Nah, belajar membaca dan menulis. Nah, di usia 6 sampai 9 tahun. Di usia 6 tahun itu di taman kanak-kanak apa ya TKB ya. Sudah mulai mau sekolah dasar ya, akhir dari usia prasekolah. Dia sudah belajar membaca dan menulis. Jadi jangan kita paksakan anak di bawah usia 6 tahun itu untuk belajar membaca dan menulis. Kalau anaknya senang ya enggak apa-apa, secara alami enggak apa-apa, tetapi tidak untuk masuk kelas pembelajaran. Ya. Kemudian bahasa sebagai alat pembelajaran usia 9 tahun ke atas. Ini sudah mau akhir dari kelas rendah. Di 9 tahun seorang anak itu sudah apa ya memproduksi atau memahami bahasa tentang aritmatika, kemudian yang metalinguistik
ya, yang metalinguistik. Kalau kalian ingat materi di Bahasa Indonesia 1 dulu tentang metalinguistik. Jadi sudah tahu tentang makna bahasa, apa yang dia tuturkan, dia tahu. Kemudian ahli kode campur kode dari menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dia campur kodekan dengan bahasa daerah. Misalnya, sebentar mah aku mau turun, turun. Sebentar aku mau tidur, kemudian diubah, sebentar aku mau turun, aku sudah mandui. Nah, dia tahu mandui maknanya apa dalam bahasa daerah. Nah, ini sudah tahu, ini metalinguistik. Ya, kemudian juga sudah mulai berkelakar, ya. Berkelakar sudah paham di usia 9 tahun ke atas. Nah, faktor yang kedua, karakteristik pembelajar bahasa, yaitu tadi faktor psikologi. Karakteristik pembelajar bahasa berkenaan dengan faktor psikologis. Seorang pembelajar bahasa yang berkenaan dengan pembelajaran manusia. Bagaimana proses gaya dan strategi, cara dia belajar bahasa ini menyesuaikan dengan kepribadiannya. Bagaimana manusia belajar bahasa? Yang pertama, seorang guru bahasa harus mengetahui entry behavior, perilaku awal atau kemampuan awal seorang pembelajar bahasa. Ya, kemampuan awalnya seperti apa? Kalau di kelas rendah kelas 1, di awal-awal semester 1, kita harus tahu entry behavior-nya. Seperti apa entry behavior-nya? Pemerolehan bahasa pertama. Dia menggunakan bahasa daerah kah atau langsung berbahasa Indonesia. Ya, ini akan mempengaruhi proses pembelajaran bahasa di kelas 1. Kemudian kemampuan apa yang ia miliki, apa perangsangnya, kebutuhannya, motivasi, dan keterbatasan apa yang dia miliki. Kita tidak boleh memaksakan, karena semua anak, semua siswa itu punya minat dan bakatnya. Dia membawa naturnya masing-masing. Ya, tinggal kita sebagai nurture efeknya mengkondisikan dengan strategi pengajaran yang tepat. Ya, dalam hal ini strategi pengajaran bahasa, bukan strategi pengajaran di luar bahasa. Jangan kita mengimplementasikan strategi pengajaran secara umum karena perlakuannya berbeda. Ya, oh bisa kok Bu, kita tidak boleh memaksakan, tetapi ketika kita mengembangkan strategi pengajaran secara umum, kita kembangkan, ya, itu boleh, tetapi tetap yang utama adalah strategi pengajaran bahasa. Nah, kemudian seorang guru bahasa harus mampu merumuskan tujuan kegiatan belajar bahasa. Dengan gaya apa si pembelajar bahasa akan tampil belajar dan di lingkungan-lingkungan yang seperti apa. Ini kontekstual. Ya, ini kontekstual. Kita harus menghargai minat dan bakat peserta didik. Bukan berarti kita direpotkan, oh masing-masing Bu persiapannya. Tidak seperti itu. Nanti sekali lagi kita kembali ke strategi pengajaran bahasa. Selanjutnya yang ketiga, seorang guru bahasa harus mampu merancang metode pembelajaran bahasa yang sesuai dengan entry behavior tadi berdasarkan kemampuan awal, temuan dari kemampuan awal, kita ada kajian awal, ada analisis kebutuhan, ya, hingga kita tahu arah pelaksanaan pembelajaran bahasa di kelas kita tuh seperti apa rancangannya, menggunakan strategi pengajaran apa, strategi pengajaran yang mencakupi pendekatan apa, apakah bisa tidak whole language digunakan di dalam kelas kita, sesuai tidak karakteristiknya, apakah dengan metode langsung atau audiolingual, ya, tekniknya bisakah dengan bermain peran, kalau karakteristik siswanya itu sesuai dengan mazhab linguistik struktural, bisa tidak dengan bermain peran, ya. Nanti hal-hal ini yang harus kita rancang desain dengan baik, ya. Nah, pada akhirnya seorang guru bahasa harus merancang prosedur evaluasi, ya, dengan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengetahui apakah si pembelajar dapat mencerna dengan baik pelajaran yang diperolehnya. Nah, faktor kepribadian psikologis tadi, ya, dalam pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa kedua dalam proses pembelajaran di sekolah itu banyak dipengaruhi, dalam hal ini sekolah dasar, ya, kita bicara dalam konteks sekolah dasar, banyak dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang bersifat menentukan keberhasilan dalam usaha untuk
menguasai bahasa kedua. Bahasa kedua di Indonesia itu bahasa Indonesia secara umum ya. Karena bahasa pertama atau pemerolehan bahasa pertamanya adalah bahasa daerah. Nah, faktor-faktor apa saja dari segi faktor kepribadian itu, apa saja unsurnya? Menurut Brown, ada afektif. Ini faktor yang utama ya dalam faktor kepribadian itu. Pertama afektif, kedua karakter. Nah, berbeda Bu, afektif dan karakter berbeda. Ya, kalau afektif itu sikap, karakter itu sifat. Jadi kalau afektif itu tidak permanen, ya muncul ketika situasi dan kondisi pembelajaran yang tertentu hingga memunculkan sikap yang menyesuaikan dengan situasi kondisi itu. Nah, kalau karakter ini sudah sifat bawaan ya, natur dari seorang pembelajar bahasa. Kemudian motivasi dan neurobiologi. Seperti apa? Ini yang afektif. Afektif atau sikap ya, adalah faktor yang muncul dari dalam diri pembelajar itu sendiri yang berkenaan dengan emosi dan perasaan dan diperlihatkan dalam tingkah laku yang jelas dan nyata. Nah, afektif merupakan salah satu faktor kepribadian yang berkenaan dengan usaha menguasai suatu bahasa kedua yang sedang dipelajari. Dalam hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor penunjang. Jadi afektif itu berkenaan dengan emosi dan perasaan. Ketika ada penugasan begini dan siswa tidak siap, pembelajar bahasa itu tidak siap, afektifnya akan muncul apakah negatif, apakah positif. Nah, hal-hal ini yang akan menghalangi dan mensukseskan sebuah pembelajaran bahasa. Ketika kita hari ini kita membaca puisi. Nah, ini ada puisi, nanti satu-satu ya ke depan kelas anak-anak membacakan puisinya. Nah, ini akan terpengaruh emosi dan perasaan si pembelajar bahasa ketika ia siap dan tidak siap. Ketika siap, dia senang, afektifnya wah gembira, antusias ya, bersemangat dan tidak sabar untuk menunjukkan kemampuannya membaca puisi. Yang tidak siap ya, ini afektif yang negatif. Banyak hal mungkin berteriak, kemudian ada sampai menangis, ada diam dan termenung, seperti stres begitu. Nah, ini harus ada strategi yang baik dari seorang guru. Ya. Nah, beberapa faktor penunjang dari afektif. Pertama, ada harga diri. Ya, seperti apa sih harga diri itu? Aktivitas afektif tidak akan dapat dijalankan secara berhasil tanpa disertai dengan harga diri, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri dalam bentuk kepercayaan diri. Nah, pengetahuan tentang diri sendiri sampai suatu tingkat tertentu. Ya, harga diri merupakan penilaian terhadap diri kita sendiri tentang intensitas keyakinan akan kemampuan diri sendiri dalam menjalankan proses pembelajaran. Ya, dalam hal ini adalah pembelajaran pemerolehan bahasa kedua, ya, bahasa Indonesia ya di sekolah dasar. Nah, seorang siswa dalam hal ini siswa sekolah dasar pada kelas pembelajaran bahasa kedua hendaknya dibentuk untuk mampu percaya diri. Ya, kita harus memberi semangat kepada siswa berani. Yang pertama adalah berani dulu mereka mengeluarkan bunyi-bunyi bahasanya. Ya, jangan sampai siswa tertekan, menakutkan, suruh membaca nih, ya tulisanku jelek, aku enggak mau. Jangan sampai ada kondisi psikologis siswa yang seperti itu. Nah, terlebih lagi, jangan sampai membandingkan ada siswa yang kurang mampu. Oh, enggak begitu, ini. Nah, kalau dikata-katain seperti ini, akan membuat emosi dan perasaannya negatif maknanya. Kita harus memberikan makna yang positif, sehingga dia bersemangat, termotivasi ketika dia melakukan kekeliruan, ya, error dalam berbahasa, dia akan segera memperbaikinya.
oh seperti itu ya, contoh yang tepat ya seperti itu ya, seperti temanku tadi ya, seperti Bu Guru, Pak Guru contohkan tadi, ternyata dia akan mengulangnya ya, karena belajar bahasa itu belajar meniru hal-hal yang baik, dalam hal ini bahasa ya. Nah, kemudian faktor kedua itu hambatan atau penghalang, inhibition. Um, Proses pembelajaran bahasa tentunya tidak didukung oleh uh, faktor positif saja, tetapi juga kita harus uh, tahu tidak bisa menghindari ada faktor-faktor negatif, seperti penghalang ini. Nah, penghalang atau inhibition ini menurut Guerra dalam Brown itu semacam ego bahasa, ya. Ego bahasa muncul dalam diri manusia saat dihadapkan dalam situasi bahasa yang kurang atau bahkan dia tidak siap, seperti misalnya diminta untuk memperkenalkan diri saja kalau di sekolah dasar. Kita belum mencontohkan, kalau di kelas rendah di semester awal, kelas 1 itu kan perkenalan diri, tapi guru belum mencontohkan. Oh, kan Bu berpusat pada siswa, tidak serta-merta yang berpusat pada siswa itu ditumpuk-tumpuk ke siswa. Siswa sekolah dasar harus, terutama yang kelas rendah ya, kelas 1 itu, kita harus memberikan contoh dulu. Ya, kita tidak bisa menggunakan metode pendekatan kognitif begitu. Harus dimulai dari metode langsung dulu, kita sebagai model ya. Kemudian pengambilan resiko, faktor yang ketiga. Nah, pengambilan resiko dalam pemerolehan bahasa kedua merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini muncul ketika seseorang tidak bersedia atau bahkan tidak berani mengambil resiko. Lebih baik diam, padahal dia punya ide, aku mau mencoba, tapi dia tidak mau mengambil resiko karena takut salah. Nah, takut salah ini yang salah satu penghalang ya. Nah, faktor psikologi yang takut salah, tidak berani mengambil resiko. Nah, karena itu dari kita, ayo coba dulu. Kalau tidak coba, tidak akan tahu ya bagaimana. Nanti kalau kurang tepat, kita perbaiki sama-sama. Ya, enggak apa-apa kok. Kalau enggak dicoba, enggak tahu. Nah, ini harus seperti itu motivasinya. Ya, sehingga siswa berani untuk mencoba mengeluarkan bunyi-bunyi bahasanya, seperti memperkenalkan diri, membacakan puisi, ya, bermain peran, bercerita juga. Ya. Kegelisahan. Kegelisahan ini faktor yang keempat dari afektif tadi. Kegelisahan atau sikap gelisah berkenaan dengan frustasi. Ya, ada rasa frustasi, keraguan dan pesimis, ada rasa khawatir, bahkan sampai pada tahap khawatir yang berlebihan. Kegelisahan sebenarnya tidak permanen, sehingga pengajar harus bisa membedakan kegelisahan yang terjadi pada peserta didiknya. Didasarkan pada apa? Susah kan baca puisi misalnya, susah berdrama lucu, takut diketawakan begitu. Siapa yang ketawakan? Semua harus ini kok, semua harus berani. Guru-guru sekolah dasar harus begitu ya. Apa kalau gurunya malu ya siswanya juga malu ya. Ketika kita masuk kelas ya, kita lepaskan semua identitas kita, identitas pribadi kita, masuk sebagai guru sekolah dasar ya. Seperti berakting itu ya, kita harus mau juga tampil membaca puisi, mau juga tampil berdrama, harus ada pemberian contoh ya, jangan dilewatkan. Nah, ini akan meminimalkan rasa gelisah dari seorang peserta didik ketika gurunya juga percaya diri. Semua bisa ya. Nah, dengan perannya masing-masing sesuai dengan keinginan siswa. Jangan kita, ini mau jadi apa? Oh, ini sudah kok. Kenapa kita tidak mengembangkan tokoh ini? Walaupun ini sudah, tapi siswa, oh, udah ini Wati, tidak boleh lagi Ani. Jangan seperti itu. Ini akan memunculkan afektif yang negatif pada peserta didik, ya. Kemudian di dalam pembelajaran bahasa ada 3 komponen yang berkenaan dengan kegelisahan tersebut. Kegelisahan komunikasi, ya, karena adanya ketidakmampuan dalam mengutarakan secara baik pemikiran dan gagasan-gagasan matangnya. Nah, ini karena terbiasa
disalahkan, wah salah nggak seperti itu, atau dipatahkan ya, apa sih, ditentang ide-idenya. Ya, harusnya berbagai ide itu ditampung dulu, kemudian dari satu kita kembangkan menjadi lebih sempurna lagi. Ya, jadi saling menghargai ini akan meminimalkan afektif yang negatif dalam pembelajaran bahasa. Kegelisahan karena rasa takut akan mendapatkan penilaian negatif tadi. Oh, jangan-jangan salah nih, nanti ditertawakan, pada ketawa semua, ya. Aku agak cadel, aku masih cadel. Nah, kita jangan memunculkan sesuatu yang negatif dari diri peserta didik. Walaupun itu hanya sekadar berkelakar, tapi di dalam pembelajaran bahasa itu tidak dibenarkan. Ada dialek-dialek bahasa daerah yang terbawa karena itu pemerolehan bahasa pertamanya. Itu wajar, ya. Nah, tugas kita sebagai guru sekolah dasar yang mengajarkan bahasa dimulai dari sekolah dasar inilah pembentukan pilihan kata dalam bahasa Indonesia itu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar. Oh enggak kok, itu enggak salah. Nah, itu kan memang ada ya di dalam bahasa daerah, misalnya apa, cuklat, ya, apa, uh, kalau bahasa Indonesia mengucapkannya coklat, ya, enggak salah kok, benar. Tapi kan itu dalam bahasa daerah ya. Nah, kita harus menahan diri juga. Selucu apapun itu, gurunya jangan tertawa, ya. Nah, hingga siswa merasa dihargai. Kegelisahan akademis, apa ya, pesimis. Seberapapun usahanya, dia pesimis akan memperoleh nilai yang kurang sempurna. Ya, ini yang membuat dia tidak termotivasi. Ya, akibat dari faktor-faktor yang sebelumnya tadi. Empati. Empati adalah tindak menempatkan diri sendiri dalam kedudukan berkomunikasi. Nah, tujuannya memahami perasaan dan pemikiran lawan komunikasi. Nah, ini harus dibentuk rasa empati. Misalnya, kita sudah melatih siswa sejak dini di usia sekolah dasar kelas 1. Dia bercerita, teman-teman, ya, ini sekarang mau bercerita. Nah, teman-teman mau ya mendengarkan ya, semua diam nyanyi ya, nanti giliran. Ya, silakan Ani bercerita. Nah, dia memperkenalkan diri, menceritakan tentang sekolahnya di taman kanak-kanak. Ya, ini empati. Ya, mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang bercerita, selesaikan orang bicara. Ya, budaya antri mulai dari mendengarkan orang berbicara dengan baik. Setelah itu ada gilirannya, ada saatnya kita yang berbicara. Nah, ini juga harus diajarkan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar, ya. Kemudian keterbukaan. Adanya sikap terbuka dalam proses belajar bahasa juga merupakan salah satu faktor pendukung ya yang penting. Nah, namun ini ada hasil penelitian juga bahwa pembelajar bahasa yang sikapnya terbuka itu terkadang hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih mampu dalam mengujarkan, memproduksi bahasa itu dengan baik. Nah, ini bukan ukuran karena di dalam hasil penelitian itu pembelajar introvert yang bekerja lebih baik begitu dalam mengucapkan kata-kata. Apa sih ukurannya? Nah, kita mengenal belajar mandiri, pedagogi ya, belajar mandiri. Misalnya pengucapan kalimat-kalimat bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia. Kalau dia bukan pemerolehan bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia, maka dia belajar bahasa Indonesia secara mandiri sendiri karena merasa di faktor-faktor yang sebelumnya itu tidak ada empati ya. Kalau ini dia bisa belajar mandiri. Orang introvert biasanya seperti itu. Ya. Ini merupakan dorongan atau motivasi yang menyemangati dia untuk belajar mandiri melalui kalau sekarang gampang ya, ada digital ya, ada internet, ada web-web yang berbagai aplikasi untuk belajar bahasa. Seperti bahasa Inggris itu banyak. Nah, yang bahasa Indonesia ada video-video tentang dongeng dan segala macam. Nah, ini bagian karakter. Nah, untuk materi bagian karakter akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini
cukup sampai di sini dulu materi hari ini. Silahkan dipelajari kembali bahan materi yang Ibu bagikan di WhatsApp grup itu. Silahkan dipahami. Untuk materi-materi yang belum dipahami pada bagian mana silahkan ditanyakan. Dari penjelasan Ibu tadi juga jika ingin ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kita komunikasinya melalui WhatsApp group ya, karena untuk tatap muka di kelas nanti akan dalam bentuk micro teaching tentang pembelajaran bahasa dan tugas-tugas untuk menyajikan rancangan RPP pembelajaran bahasa ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.